Salam alaihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Mati menurut iman, bangkit menurut perbuatan. Nah, saudara-saudara, mati itu menurut iman, bangkit itu menurut perbuatan. Pengajaran seperti ini hampir tidak pernah diajarkan oleh pendeta-pendeta Nasrani. Ribuan tahun tidak pernah diajarkan bahwa mati itu menurut iman, bangkit itu menurut perbuatan. Bapak Ibu Saudara, Matius 16 ayat 27 misalnya, yaitu Matius 16 ayat 27. Anak manusia akan datang di awan-awan dan akan menghakimi menurut perbuatan. Ya. Menurut perbuatan, lalu orang bilang, tuh lihat tuh, manusia tuh dihakimi menurut perbuatan. Ingat, Matius 16 ayat 27 itu kebangkitan pertama. Tadi saya bilang apa? Mati menurut iman, bangkit menurut perbuatan. Jadi Matius 16 ayat 27 dan link ayat lainnya, mungkin di Markus juga, di Lukas juga ada. Itu adalah ketika kebangkitan pertama. Ya, khusus untuk orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Mari kita bahas mati menurut iman. Lukas 23 ayat 43. Penjahat yang di sebelah Yesus nggak pakai perbuatan sama sekali, cukup beriman, aku percaya nanti kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku, masuk Firdaus. Dibenarkan atau mati itu urusannya iman. Kalau imanmu pada Yesus, Firdaus jurusannya. Contoh prajurit yang menikam Yesus di dalam Matius 27 ayat 54, yaitu sungguh dia ini anak Allah. Lalu para prajurit ini di dalam Wahyu 1 ayat 7 itu yang menikam dia akan melihat dia datang di atas awan. Artinya para penikam ini dibangkitkan, cuman ngomong sungguh dia anak Allah. Cuman ngomong gitu. Padahal dia habis ngebukin Yesus. Mati itu menurut imanmu. Kalau imanmu pada Yesus, mau Yesus manusia kek mau Yesus Allah sekarang, gitu, kamu masuk Firdaus. Ya, waktu Yesus manusia ya kamu beriman Yesus manusia. Thomas misalnya, waktu mencucukkan jarinya di dalam Yohanes 20 ya, di ayat 30 ayat 28 ya. Yohanes 20 ayat mungkin di ayat 28 begitu. Ya, mencucukkan itunya terus ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu di ayat 29 ya berbahagia kamu yang percaya namun tidak melihat ya. Thomas melihat, dia percaya pada Yesus ya, dia nanti masuk surga ya. Saudara, ketika kita mati maka urusannya ke Firdaus dulu, hanya bagi yang percaya Yesus. Ingat dulu yang percaya Yesus fisik dulu. Yesus fisik kan udah nggak ada, jadi sekarang ini harus percaya Yesus roh. Kalau percaya Yesus fisik mana? Yesus fisik udah nggak ada. Mati menurut iman. Efesus 2 ayat 8 ya. Kamu diselamatkan karena iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 juga diselamatkan karena iman. 2 Timotius 3 ayat 15 membimbing kepada keselamatan, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Lalu ketika kita mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16, yang mati dalam Kristus nanti bangkit. Ya, semua yang mati dalam Kristus masuknya Firdaus. Yang tidak mati dalam Kristus masuknya alam maut. Lazarus masuk ke pangkuan Abraham, artinya Firdaus. Di dalam Lukas 16 ayat 31 ya. Kemudian ayat 21 ya. 21. Kemudian di ayat 22, 23 yang orang kaya masuk alam maut ya. Jadi saudara-saudara, mati menurut iman, bangkit menurut perbuatan. Nanti ditukar dengan mahkota, dibuktikan di
Matius 25 ayat 34. Mari he kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan. K-nya huruf besar, lambang kerajaan adalah mahkota. Jadi perbuatan kita ditukar dengan mahkota. Itu khusus yang ke Firdaus. Jadi selamat atau tidak selamat ditentukan waktu kamu mati. Kalau mati iman percaya kepada Kristus, maka jurusannya Firdaus. Kalau iman kepada Bapa, ke alam maut. Kepada Bunda, ke alam maut. Kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, ke alam maut. Kalau Allahmu Bapa, ke alam maut. Allahmu Bapa, Anak, Roh Kudus, ke alam maut. Allahmu Yesus Kristus satu-satunya Allah, ke Firdaus. Jelas kok. Nanti waktu bangkit barulah perbuatan, ya, menurut perbuatan ditukar dengan mahkota. Tapi masuk Firdaus dulu. Yang masuk alam maut ada kebangkitan nggak Pak? Nggak ada. Langsung kebangkitan waktu penghakiman. Nggak ada yang masuk surga, nggak ada sama sekali. Ingat, Anda yang ke alam maut tidak ada kebangkitan pertama. Anda langsung di kebangkitan mati kekal. Dihukum kekal, nggak ada yang bisa masuk surga di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Tidak ada satupun yang dari alam maut masuk surga, nggak ada. Ya. Clear sampai sini? Jadi mati menurut iman, ya, bangkit menurut perbuatan. Jadi kalau kalian ngomong nanti Allah akan menghakimi menurut perbuatan, itu saat bangkit di dalam Matius 16 ayat 27. Jadi jangan mampet ya. Jangan mampet ya Pak Pendeta ya. Mosok manusia dihakimi menurut perbuatan, itu saat bangkit ditukar mahkota. Kalau urusan mati masuk Firdaus, iman. Very clear gitu kok ayat Alkitab, very clear. Jadi mati menurut iman, bangkit menurut perbuatan. Ayo ikut sekolah Alkitab biar ngerti kayak begini ya. Jangan jadi penyesat ya toh. Ya, sekolah Romo 12 tahun, sekolah pendeta 9 tahun jadi dokter. Kerjaannya kok penyesatan. Ya, masih ngajarin nyembah Bapa, ya ke alam maut. Yang nyembah Bapa alam maut. Kalau mau ke Firdaus, sembahlah Yesus. Sekarang ini loh ya, di era sekarang, kalau mau ke Firdaus, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nanti akan dibangkitkan, baru perbuatanmu ditukar dengan mahkota. Ya, tentunya perbuatan tidak ada yang mendatangkan maut. Iya dong, kalau mendatangkan maut ya otomatis ke alam maut, bukan ke Firdaus ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tanggal 9 Oktober saya di Surabaya. Yang mau baptis, yang mau dialog, mau debat, silahkan. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.